SUV besar, leather frame, capability yang baik, serta menjadi obat rindu dengan Nissan Patrol, pasti mobil ini yang kita pikirkan. Selamat datang di channel Homiki TV dan inilah Nissan Terra atau Xterra facelift. Mobil ini pertama kali masuk ke Indonesia di Gias 2018 lalu dan di Middle East atau Timur Tengah sudah mendapatkan facelift pertamanya, dan facelift mobil ini perubahannya sangat signifikan. Pertama kali kami melihat mobil ini, rasanya kentara sekali dengan Nissan Patrol karena dengan desain grill V-motion yang tegas dan horizontal serta bumper dengan guard di bawahnya membuat mobil ini seakan berada di Patrol. Lantas lampu depan berubah total menjadi 4 titik LED headlamp di RL LED meskipun lampu sein masih halogen. Fog lamp juga dibalut dengan aksen tegas tinggi dan overall sepertinya cukup make sense apabila mobil ini disebut all new meskipun basis tidak berubah. Pindah ke samping, velg meskipun sama-sama 18 inch, namun entah karena desain dari velgnya seakan terlalu kecil untuk dipasangkan mobil ini, jadi memang terlalu kecil rasanya. Dan masih tromol, masih zaman ya? Ya memang di samping perubahannya tidak terlalu banyak, namun yang sangat signifikan perubahannya ada pada bagian belakangnya. Jadi nambah rame namun berkelas. Lampu belakang lebih pipih dan full LED kecuali sein dan lampu mundur, ditambah ramenya dengan ada aksen chrome yang glossy di atas sini, namun kami masih suka desain chrome yang doff seperti di model pre-facelift. Biar rapi saja kesannya. Oke, itu memang selera. Serta ada tulisan Xterra besar di sini kalau kita jadi Terra namanya. Bumper bawah silver dan ditambah dengan fog lamp belakang. Secara keseluruhan, kami melihat niat Nissan untuk melakukan major change pada mobil ini benar-benar niat dan good job. Membuka bagasi meskipun belum secara elektrik, namun untuk ukuran harusnya tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Oke, kita ke dalam. Nuansa interior benar-benar berbeda dari sebelum facelift. Dashboard full baru dengan aksen silver yang tegas, dan meskipun terlihat sederhana, sebenarnya banyak fitur-fitur dari Nissan Intelligent Mobility baru yang dapat kita nikmati jika masuk ke Indonesia. Head unit 9 inci yang dinamakan Nissan Connect yang tampilannya sederhana sehingga sepertinya sangat intuitif. Apple CarPlay, Android Auto sudah standar, dan setelah di-connect Anda dapat mendengar suara yang premium khas Bose. AC khas Nissan bentuknya simple meskipun masih single zone, auto climate control, dan di bawah AC ada slot 12 volt, USB Type A, USB Type C, tombol AC belakang serta wireless charger. Untuk varian 4x4 ditambah dengan selektor serta differential lock, ditambah dengan auto back seat release yang dibangga-banggakan Nissan ini. Serta fitur yang dibanggakan oleh Nissan lainnya adalah rear view monitor ini, yang kami harap di model facelift ini citranya dipindahkan ke head unit. Namun mungkin Nissan kelupaan karena memaksimalkan bagian yang lain, namun setidaknya tidak disunat. Instrumen mobil ini sayangnya perubahannya minor sekali, masih mengandalkan 2 dial, serta MID yang sedikit lebih besar. Mungkin untuk minor change selanjutnya, bagian ini dapat lebih diperhatikan.
Dan untuk setir juga kurang SUV sebenarnya, meskipun tombol-tombolnya lengkap dan pengaturan setirnya baru tilt saja. Handbrake meskipun masih dengan otot, namun kebanyakan penggemar SUV lebih suka yang seperti ini sih. Dan joknya sudah elektrik. Baris kedua mobil ini harusnya tidak ada perbedaan, mengingat ini hanya sekedar facelift. Legroom dan headroom untuk postur orang Arab seperti ini. Dan meskipun ada rear seat entertainment, namun kami sebetulnya lebih suka kalau menggunakan sunroof. Ya, ini memang tergantung kebutuhan Anda juga. Ada armrest plus 2 cup holder, serta ada kisi-kisi AC di tengah dan di bagian atas juga ada, meskipun tidak dapat mengatur suhunya. Dengan kemudahan auto seat release dari depan dan sistem one touch tumble, masuk ke baris ketiga lebih dipermudah. Dan karena menggunakan sistem teatrikal yang mana semakin ke belakang semakin tinggi, jadi legroom dan headroom yang kita dapat sebatas ini saja. Kita juga mendapat 2 cup holder di sisi pintu. Untuk pasar Arab, ada satu mesin bensin 2500 cc 4 silinder dengan tenaga 165 horsepower dan torsi 241 Nm. Namun, kita tidak mungkin mendapat mesin tersebut karena SUV leather frame yang paling laku terjual di Indonesia adalah mesin dieselnya. Dan kemungkinan mesin diesel yang kita dapat adalah mesin lamanya. 2500 cc turbo diesel dengan tenaga 190 horsepower dan torsi 450 Nm dengan transmisi 7 speed disalurkan ke 2 roda belakang dan 4 roda. Jika dilihat secara overall, mobil ini memang perkembangannya dominan di eksterior saja, meskipun ada fitur safety aktif yang ditambahkan ke mobil ini. Namun, jika mobil ini masuk ke Indonesia dengan full spec dengan fitur safety aktifnya, berapa harga mobil ini ketika masuk ke Indonesia nanti? Memang kami juga tidak expect jika masuk ke Indonesia nanti mobil ini akan diberikan fitur yang lengkap dengan safety aktif juga. Namun setidaknya untuk Nissan, fitur-fitur yang sudah ada jangan disunat. Video ini hanya sekedar gambaran dan belum pasti fitur dan spesifikasi mobil yang akan masuk ke Indonesia nanti akan sama dengan apa yang sudah kami sampaikan. Jadi begitulah kesimpulan kami akan Nissan Terra Facelift. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif. Share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini. Subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda pun dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram dan Facebook Homiki TV dan terima kasih telah menonton.